Pendapat Imaduddin yang didasarkan dari kajian tidak pantas disebut tesis. Demikian itu tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, kata pakar hukum Abdul Khair Ramadan dalam pernyataan kepada redaksi WW Suara Nasional. Oke, kembali lagi di channel AA. Di video kali ini kita akan ulas tentang kelucuan-kelucuan para Khabib dan para pembela-pembelanya ya. Ini sekarang ini banyak upaya ya untuk menjatuhkan tesis Kiai Imad itu dari berbagai macam cara, dari segala aspek, dari segala sudut. Mereka tidak bisa menjawab kajian Kiai Imad, tidak bisa mendatangkan data-data sezaman, data-data yang sekunder, yang primer tentang Ubaid. Tidak bisa. Kemudian juga dari segi kajiannya tidak bisa menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imad. Tapi ya mereka tidak kehabisan akal. Mereka terus mengembangkan kreativitasnya. Jadi kalau urusan seperti provokasi, intimidasi, persekusi itu sudah semua itu. Ya, sudah semua. Terus bullying ya, dibully bahwa tesis ahli nasab belajar dari kandang kebu ya. Itu sudah belajar dari kandang kebu. Tesis abal-abal, tesis comot Google, bukan tesis tetapi itu suara jangkrik. Ada juga suara kentut. Astagfirullahaladzim. Itu sudah dilakukan semua. Tapi tesis Kiai Imad masih terus eksis. Masya Allah. Kemudian nggak kehabisan akal, pindah ke personal Kiai Imad. Kiai Imad dikatakan anak zina, Imadiyah Dajjaliyah. Imadiyah Dajjaliyah. Terus juga yang lucu itu Kiai Imad dikatakan orang Cina. Masya Allah, orang Cina. Ya Allah. Orang Cina. Kalau diadu antara Habib Rizik dan Kiai Imad itu kayak lebih mancung Kiai Imad itu. Astagfirullah. Ini para Khabib-Khabib dan para pembelanya ini memang betul-betul kreatif. Terus dikembangkan terus bagaimana cara melawan tesis Kiai Imad itu dari sisi lain ya. Bukan dengan ilmiah, tapi dari jalan-jalan lain. Kemudian ini ada terbaru ini beredar di grup-grup WhatsApp ya. Katanya seorang pakar hukum yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu tidak layak disebut tesis. Aduh, kemudian setelah kita searching, kita cari siapa orang ini, apakah dia benar-benar pakar hukum yang bisa kita nilai objektivitasnya, yang bisa kita nilai keadilannya. Ternyata siapakah pakar hukum itu? Ternyata dia banyak bergerak di HRS Center. Pakar hukum Abdul Khair Ramadan. Ternyata dia juga mukib bin akut. Dia mukib bin akut, Masya Allah. Oke, kita akan lihat sedikit jejak-jejaknya. Pakar hukum. Kajian Imaduddin tak layak disebut tesis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian Imaduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan nasab Alwi sebagai keturunan Rasulullah tidak layak disebut tesis dan tak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Selama ini kajian Imaduddin tidak pernah diujikan di kampus maupun sekolah tinggi. Pendapat Imaduddin yang didasarkan dari kajian tidak pantas disebut tesis.
Demikian itu tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, kata pakar hukum Abdul Khair Ramadan dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com. Saat Abdul Khair membela Rizik Syihab. Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan mengkritisi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab dianggap menyebarkan berita bohong tentang hasil swab tes di RS Umi Bogor, Jawa Barat hingga menimbulkan keonaran. Sangat tidak masuk akal vonis HRS 4 tahun penjara, kritik Abdul Khair melalui layanan pesan Kamis. Saat Abdul Khair membela FPI. Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Khair Ramadan menilai terjadi penggirikan opini, mendiskreditkan Front Pembela Islam (FPI) menyusul ditangkapnya Munarman oleh Densus 88. Menurut dia, FPI seperti diasosiasikan dengan terorisme. Organisasi yang sudah dilarang itu terus dikaitkan dengan ISIS. Abdul Khair tidak terima terduga pelaku KM50 divonis lepas. Pakar hukum pidana Abdul Khair Ramadan mengkritisi alasan pengadilan menjatuhkan vonis lepas terhadap 2 penembak Laskar Front Pembela Islam (FPI). Abdul Khair membela Bahar Smith. Penetapan tersangka dan penahanan Habib Bahar dipertanyakan secara hukum. Ini kata Abdul Khair ya. Habib Bahar Smith yang ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus berita hoax pembunuhan keji 6 Laskar FPI dipertanyakan secara hukum. Saat Abdul Khair menjadi pengacara Rizik Syihab. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan imam besar FPI Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dugaan pelanggaran kekarantinaan. Anda bisa menilai sendiri ternyata Abdul Khair Ramadan adalah kakak